Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kami bersyukur di pagi hari yang cerah ini Tuhan. Tuhan bangunkan kami dari tidur kami dan kami boleh menikmati udara segar di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hadirlah Engkau Tuhan, kami sudah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nas renungan hari ini tertulis dari Kejadian 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini, jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marah adalah ekspresi emosional seseorang di luar kondisi normal. Faktor penyebabnya bisa berbeda-beda. Kondisi emosional yang tidak normal pada umumnya menimbulkan banyak masalah. Yang bersangkutan cenderung tertolong berbuat dosa, merusak hubungan dengan orang lain. Saudara yang terkasih, peristiwa yang terjadi antara Kain dan Habel tidak asing lagi bagi kita. Peristiwa pembunuhan yang pertama sekali di muka bumi akibat kemarahan, iri hati, dan benci. Dari kisah ini menyatakan bahwa selalu ada perangkap yang dipersiapkan iblis untuk menjerat kita masuk dalam dosa. Di dalamnya yaitu amarah atau emosi. Tuhan dengan penuh kasih melembutkan dan menyenangkan hati Kain agar tidak terjebak oleh perangkap iblis. Tuhan menyapa dia dengan mengatakan, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ayat 6. Tuhan mengingatkan dia agar mampu mengendalikan amarahnya seperti nas kita hari ini ayat 7. Amarah yang tidak terkendali adalah salah satu yang ditunggu-tunggu iblis untuk menyerang kita, memperdaya kita untuk melakukan sesuatu yang jahat yang nantinya akan kita sesali. Kita lihat kisah Kain dan Habel. Ketika persembahannya ditolak, Kain mulai dibakar api amarah. Ia diliputi rasa iri hati. Perseteruan, iri hati, perselisihan, amarah, emosi adalah bagian dari perbuatan kedagingan yang pada akhirnya membuat pelakunya terbuang dari hadapan Tuhan, kehilangan kesempatan untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan mengingatkan kita agar kita dapat menguasai dan mengendalikan diri terhadap emosi dan kemarahan. Nasihat ini sangat tegas disampaikan kepada jemaat Efesus. Dia mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam
sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Saudara yang dikasihi Tuhan, emosi yang tidak terkendali seringkali muncul dari rasa iri hati, cemburu, atau ego yang berkelebihan, dan dari sinilah dosa-dosa itu mulai mengintip untuk masuk. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Kita harus selalu menjaga diri kita untuk terus berbuat baik kepada siapapun atas dasar kasih. Itu sudah menjadi kewajiban para anak Tuhan. Selain memang itu kewajiban dasar kita, dengan berbuat baik pun artinya kita tidak membuka sedikit celah pun bagi dosa untuk masuk. Dosa terus mengintip di depan pintu dan akan terus demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah dosa itu akan masuk atau tidak? Semua tergantung pilihan kita. Apakah kita mampu mengendalikan emosi dan perasaan kita? Atau sebaliknya, tunduk dan menuruti api amarah? Itu adalah pilihan. Jika kita memilih untuk tidak membuka peluang bagi iblis untuk masuk, inilah yang seharusnya kita lakukan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5b. Segala pikiran dan perasaan kita hendaklah selalu ditaklukkan kepada Kristus. Di dalam Dia ada kasih yang akan selalu membuat kita mampu bersabar untuk tidak melakukan hal-hal bodoh yang akan kita sesali di kemudian hari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang jadi pertanyaan, apakah kita memiliki rasa atau amarah terhadap seseorang? Jika ya, ingatlah bahwa kita punya pilihan. Jika kita memilih untuk terus memupuk amarah, segalanya hanya akan menjadi semakin buruk dan menelan diri kita sendiri. Tapi jika kita memilih untuk membawa segalanya untuk ditaklukkan kepada Kristus, kasih-Nya akan menenangkan dan menjauhkan diri kita dari masalah yang mungkin timbul kemudian. Memiliki sifat ego yang hanya mementingkan diri sendiri tidak akan membawa manfaat positif apapun selain mengizinkan dosa untuk masuk menguasai diri kita. Waspadalah, suasana hati yang galau membutakan pikiran. Ketenangan hati adalah kunci penguasaan diri. Dari rasa iri, dengki, amarah, dendam, benci, egois, sombong, fitnah, dan lain sebagainya adalah sumber penyakit. Karena itu, perbanyaklah doa dan jadilah orang yang mudah memaafkan, lembutkan hati, dan ikhlaskan yang sudah terjadi. Banyak bersyukur dan nikmatilah kebahagiaan sekecil apapun. Jalin persaudaraan yang mengajak dan selalu mengingatkan kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu jadi rema di dalam hidup kami.
dan mampukan kami mengendalikan emosi kemarahan kami untuk berkenan di hadapan-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.